Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Barang bukti dugaan KDRT Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora sudah ditemukan. Penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan melakukan olah TKP pada Senin 3 Oktober 2022 di kediaman pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Berdasarkan keterangan dari Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi mengatakan bahwa penyidik sudah membawa barang bukti. Tetapi tidak dijelaskan secara jelas barang bukti apa saja yang sudah dibawa oleh pihak penyidik setelah olah TKP. Tidak hanya itu, selama melakukan olah TKP, suami dari Lesti Kejora yakni Rizky Bilar tidak berada di kediamannya yang berlokasi di Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Tetapi Nurma mengatakan bahwa hal ini tidak berpengaruh pada olah TKP yang dilakukan dikarenakan terlapor dan pelapor tidak diwajibkan hadir. Seperti diketahui sebelumnya, Rizky Bilar dilaporkan oleh Lesti Kejora atas dugaan KDRT. Akibat KDRT dari Rizky Bilar, pelantun Kejora itu tengah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bunda Jakarta, Jakarta Pusat. Berikut wawancara dengan Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Yang sudah dibawa dari TKP tersebut ada nggak? Ya untuk sementara ini masih ada di penyidik. Terus sekarang keadaan Lesti iya gimana? Ya untuk sementara mungkin rekan-rekan sudah lihat ya saudari kita masuk di rumah sakit ya, mudah-mudahan kita doakan cepat sembuh. Apakah sudah pulang atau belum, Bu? Untuk sementara ini nanti coba kita cek kembali. Katanya ada pergeseran di tulang lehernya, betul? Nah itu juga menjadi barang bukti ya yang kita kumpulkan untuk memperjelas kasus yang sudah dilaporkan. Kalau untuk proses memanggilan itu udah ada rencana atau bagaimana, Bu? Ya, untuk memanggil untuk saudara kita R, ya besok Kamis kita sudah menjadwalkan untuk mengundang beliau untuk datang. Kita meminta keterangan dari beliau. Kalau untuk saksi-saksi bakal, kan kemarin udah ada 2 tuh, Bu. Itu bakal nambah lagi kah atau bagaimana? Ya kita tidak menutup kemungkinan untuk saksi-saksi kita bisa meminta keterangan. Ya jadi untuk memperjelas kasus yang sudah dilaporkan. Sudah berapa saksi sampai saat ini, Bu? Ya untuk sementara kita saksi tiga orang. Itu dari pihak mana aja, Bu? Dari saudari R. Oh, dari siapa saja itu kalau boleh tahu, Bu, karyawannya? Ya. Oke. Untuk kasus yang Mbak Imu itu, kira-kira ada jadi dan Mbak Imu sama Ya jadi kasus yang sudah dilaporkan oleh sahabat Polisi Indonesia ke Polres Jakarta Selatan mengenai kejadian yang di Polsek Kebayoran Lama, ya nanti kita masih proses, Mbak. Jadi penyelidikan dulu. Sekali lagi kita tetap mengumpulkan barang bukti, kemudian memeriksa saksi-saksi, baru kita bisa memanggil ya untuk saksi yang diduga melakukan pidana. Tapi kemungkinan bakal diusut ke jalur. Berita selanjutnya, video prank KDRT yang mengakibatkan Baim Wong dan Paula Verhoeven akan dipanggil pihak kepolisian. Pihak kepolisian berencana memanggil Baim Wong dan Paula Verhoeven ke Polres Metro Jakarta Selatan. Akibat dari tindakannya yang membuat video prank KDRT, Baim Wong dan Paula Verhoeven akan dipanggil oleh pihak kepolisian. Dipanggilnya Baim Wong dan Paula Verhoeven untuk dimintai keterangan soal alasannya membuat video prank KDRT tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Kombes Endra Zulpan. Kombes Endra Zulpan menyampaikan bahwa Baim Wong dan Paula Verhoeven akan segera dipanggil. Kombes Endra Zulpan juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal serupa seperti yang dilakukan Baim Wong. Karena hal tersebut tidak terpuji dan melanggar hukum, apalagi dilakukan dengan tujuan bercanda. Berikut wawancara dengan pihak kepolisian. Nanti bisa dijelaskan oleh pelapor
yang ini yang bisa menjelaskan. Siapa tadi yang laporin siapa? Sudah? Oke, hari ini kita melaporkan BW dan istrinya P. Ya, kita dari Sahabat Polisi Indonesia. Kami melaporkan karena apa? Karena di sini terjadi prank atau pembodohan masyarakat. Sehingga kami harus bertindak untuk memperbaiki nama institusi Polri. Ini ada divisi hukum kita, Sahabat Polisi, Bapak. Baik, Pak, pasal apa aja Pak? Pelaporannya apa aja Pak? pasal yang kita kenakan yaitu 220 ya. Pasal 220. Ya, 220 karena beliau itu karena beliau itu melaporkan tentang sebuah peristiwa KDRT yang ternyata mereka cukup sadar bahwa itu adalah tidak ada. Dan ini juga menjadi proses pembelajaran buat kita semua sebagai warga masyarakat, jangan bermain-main dengan permasalahan hukum. Apalagi itu dilakukan di kantor polisi. Itu kan institusi yang memang dibentuk oleh undang-undang. Jadi kita saling menghormati dan saling menghargai. Saya rasa Artinya laporan palsu Pak ya? Laporannya. Iya, pasal yang dikenakan Pasalnya. apa dan ancamannya seperti apa? Ancaman hukumannya? ya lumayan lah. Artinya untuk Hukumannya itu 1 tahun 9 bulan. ya untuk Pasalnya pasal 220. nanti biar ada Memberikan pengembangan lagi pengaduan terhadap dari penyidik apakah ada junto dan segala macam Iya. nanti pengembangan. Yang sudah dilakukan 220. 220. hukumannya? Ancamannya 1 tahun 9 bulan. Ya. Bang, nama siapa? Saya Eko. Bukti yang dilampirkan apa saja? Bukti-buktinya buktinya udah kita serahkan semua nanti. Apa aja? Mungkin dari vlog video mereka. Video tampilan mereka segala Iya. macam itu kan. Untuk sementara belum ya, kita masih lanjut proses hukum. Berarti tetap di akun Bayi Minta Maaf. Berita selanjutnya datang dari Natalie Holsker tak ingin terburu-buru cari pengganti Sule. Natalie Holsker dikabarkan didekati oleh seorang pengusaha. Mantan istri Sule, Natalie Holsker kini sudah hampir melewati masa idah setelah bercerai. Kini Natalie Holsker dikabarkan dekat dengan seorang pengusaha, namun Natalie Holsker masih enggan menjawab kebenaran terkait kabar tersebut. Ia tampak terkejut saat mendengar kabar itu. Natalie Holsker tampak malu-malu untuk mengakui kedekatannya dengan pengusaha itu. Terlihat dari gelagat Natalie yang masih enggan menjawab pertanyaan awak media. Kemudian Natalie Holsker memberikan kriteria untuk calon suaminya kelak. Bagi Natalie, yang terpenting adalah calon suaminya bisa menyayangi anaknya. Lebih lanjut, Natalie mengaku tak mementingkan pekerjaan calon suaminya. Hal terpenting adalah sang calon suami masih mau bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan. Kini Natalie Holsker mengaku memang enggan terburu-buru untuk mencari pengganti Sule. Selain itu, ia juga tengah fokus menata dirinya agar menjadi pribadi yang lebih baik. Berikut wawancara dengan Natalie Holsker. Kalau hewan itu udah sebelumnya juga udah pernah lihat-lihat, cuma kemarin ada waktu buat bareng sama Azam, akhirnya ya udah main-main sama Azam. Seperti apa sih antusias dia? Kayaknya kita ngeliat banget di Instagram. Azam itu berani banget ya, Masya Allah, dipegang loh itu hewan bawa aja gitu, pengen bawa aja Azam, terus juga biar ada momennya juga Azam undang. Seneng dah. Gak urusan bu diet atau diet. Kenapa tuh sampai diet kenapa pun emang? Karena kan kemarin kan gebala banget ya. Nah sekarang kan udah mendingan nih, udah pengen mendekati papan-papan triplek lah ya gitu. Kemarin sempat berapa? Kemarin 80. Sekarang ini udah 63. Target aku 55. Tapi ini balik ke gadis dulu ya Bu? Enggak, tapi ini turun berat badan bukan karena stres atau Enggak ada stres. Memang pengen nurunin badan aja karena kan gemuk banget kan, apalagi pipinya Tapi enak tuntutan kerja nggak sih Bun akhirnya memilih untuk diet? Enggak sih, enggak ada tuntutan kerja, emang kemauan aku sendiri aja gitu. Bun, dietnya gimana sih? Kurangin karbo, olahraga atau?
Itu aja udah memperbaiki diri, semuanya lah diperbaiki. Tapi ada yang deketin nggak sih Bun sekarang? Banyak. Nggak ada, nggak tahu aku mah. Ada yang WhatsApp. Katanya pengusaha Bun, benar nggak? Kalau Bunda ketawa bener. Tahu dari mana kan? Oh bener berarti ya? Nggak tahu. Pengusaha ya Bun ya. Nggak tahu. Yang penting gini, satu, nggak cuma sayang ke aku. Yang penting lihat dulu nih ke Azamnya dulu, bener-bener nggak lo sayang sama Azam. Tuh, ini buat kalian, apalagi yang di belakang kamera nih yang jomblo, ya. Aku nggak peduli kalian mau kerjanya kayak gimana, yang penting kerja kerasnya itu nomor satu, gitu. Nggak males, gitu aja. Dan yang penting sayang sama anak aku, gitu. Nih yang pakai kacamata nih. Iya sih, Punya foto ya. Baru nikah lu, ngapain? Yang dudanya Bun? Berarti antara lain maksudnya yang sayang sama Azam lah ya. Yang terpenting nomor satu itu dulu. Aku pengen lihat dulu kalau misalkan dia lagi ngedeketin aku, gimana caranya sih dia ngedeketin Azam, aku lihat nih. Tapi sekarang Berita selanjutnya datang dari Eko Patrio ingin fokus karir di dunia politik. Pelawak Eko Patrio sudah lebih dari 10 tahun terjun ke panggung politik. Eko Patrio bahkan lolos ke Senayan untuk menjadi anggota DPR di 3 kali pemilihan legislatif. Eko Patrio kini juga dipercaya untuk menjadi pengurus DPW PAN DKI Jakarta. Ia hanya ingin mendedikasikan hidupnya untuk masyarakat melalui kiprahnya di dunia politik. Keseriusannya di dunia politik membuat Eko Patrio kini mulai mengurangi jadwal pekerjaannya di televisi. Bekerja di partai juga membuat jadwal Eko Patrio lebih jelas seperti orang kantoran. Berikut wawancara dengan Eko Patrio. Bisa ke lantai 5 dan akhirnya nunggu berapa saat sampai akhirnya dibongkar paksa sama satpam dan sebagainya, ya kayak gitu. Lokasi ada lift gitu jadi traumatik sendiri nggak sih Bang Eko? Enggak sih, nggak terlalu kayak begitu juga. Makanya PAN DKI Jakarta minimal bisa seperti periode sebelumnya, ya. Kalau bisa syukur-syukur setiap dapil, kan ada 10 dapil, masing-masing bisa 2 kursi gitu. Jadi yang tadi 9 kursi, insya Allah menjadi 18 kursi gitu. Dan DPR RI-nya setiap dapil kan ada 3 dapil, terisi semuanya. Kalau sekarang baru 2, insya Allah besok terisi semua 3 kursi. Mengemban tugas seperti ini gimana? Berat ya? Ya dinikmatin aja gitu ya, karena tugas partai gitu ya. Dan yang kedua karena saya juga senang dari dulu gitu ya, dari dulu tuh demen gitu orang ngomong politik, dan kuliahnya juga basicnya juga sama, pergaulannya juga nggak jauh-jauh dari politik. Pada saat suruh dikasih amanat seperti itu, yang tadinya hanya dapat 2 kursi di DPRD, ya udah. Padahal Jakarta banyak orang-orang hebat, tinggal ngejahit doang aja. Saya jahitin, kumpul. Alhamdulillah bisa 9 kursi. Sekarang juga demikian juga. Tugas saya memang bagaimana caranya jembatanin aja gitu. Ini kalau dulu tuh mungkin senior saya susah ngejahitnya gitu ya, karena kebetulan kita mungkin berangkatnya enjoy aja, nggak ada kepentingan apa-apa, ya sudah kita gabung. Jadi nggak ada target lagi. Berita selanjutnya, royalti tak dibayar selama 11 tahun. Posan Tobing emosi dengan band Kotak. Musisi Posan Tobing meluapkan emosinya kepada grup band Kotak dengan alasan hak royaltinya yang tidak dibayar selama 11 tahun. Posan Tobing mengklaim bukanlah orang yang pemarah, hanya saja ia sakit hati kepada band lamanya Kotak karena hak royaltinya tidak dibayar selama 11 tahun lamanya. Sehingga amarah Posan Tobing memuncak dan mengamuk di media sosial agar suaranya bisa didengar oleh Sela, Chua, dan Tantri Kotak. Bagi Posan, meluapkan emosinya kepada Kotak di media sosial membuatnya merasa tenang dan juga lega. Sebab selama ini akunnya diblok oleh Sela dan Tantri, tidak dengan Chua, sehingga ia tak bisa berbicara secara langsung dengan personil band Kotak tersebut. Menurut drummer grup band The Winner yang juga produser musik tersebut, hal yang ia takutkan jika memendam semuanya akan berpengaruh pada kondisi fisiknya.
Posan Tobing pun berharap usai luapan emosinya yang ia tujukan kepada personil band Kotak bisa menemui titik terang dan hak royaltinya dibayarkan. Berikut wawancara dengan Posan Tobing. 2020 gue diam, gue bungkam. Bahkan pada waktu gue resign dulu, mungkin teman-teman media tahu gue ngeh apa enggak, lu pasti nggak ada pemberitaan kan dari gue, karena gue emang kabur. Gue resign terus gue menghilang gitu loh, bukan kabur, gue menghilang karena gue menghindari media. Kenapa? Karena gue nggak mau kerabat Kotak itu jadi kayak bertanya-tanya terus jadi kelebaran gitu. Nah, ternyata di diam gue itu Tantri Sela Chua, oh lu pada begitu ke gua gitu. Harusnya kan ada hal yang sangat krusial yang perlu kita bicarain. Begitu gimana nih Bang maksudnya? Gini loh ya, lu juga pertanyaan lu bikin gue emosi sih tuh. Gini teman-teman ya, mohon maaf, artinya ini bukan karakter gue yang tukang marah-marah tuh, nggak gue banget. Karena memang 11 tahun itu waktu yang bukan sedikit ya, itu waktu yang sangat lama untuk menyimpan satu unek-unek di dalam diri gue. Jadi gue pengen ngeluapin semuanya itu, dan ya mungkin dengan cara begini gue keluarin semua apa yang gue rasain sampai gue ngerasa oke, enough, dan mereka udah bisa ketemu sama gue dan kita ngobrol. Ya udah, biasa aja gitu. Yang kenal gue pasti tahu lah karakter gue bukan yang kayak gini-gini amat kok gitu. Kenapa gue begini? Karena lu bayangin deh ya, teman-teman Kotak, berapa ribu konser lu manggung nggak ada gua. Coba kalian yang tahu. Karena gua rasa ini juga kalau kita bicara dari pihak lain nggak ada yang bisa tahu. Yang berbicara ini udah masalah lu inget based on kontrak lu setiap konser, coba lu serahin ke gua. Berapa ribu konser lu manggung nggak ada gua. Berarti berapa ribu. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.